Siap Oke, siap. Sudah pada jam 12 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Paling utama adalah kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Bagja dan juga Ibu Delia Wildianti yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Rahmat dan juga Ibu Delia. Semoga dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini saya, Taufik Zulfikri, yang akan membantu memoderasi forum diskusi kita hingga akhir nanti. Dan mohon izin Pak Rahmat dan juga Ibu Delia serta para tamu hadirin. Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra, dan jika kedepannya nanti ada hal-hal yang terbatas saya lakukan, saya mohon maaf sebelumnya. Seperti itu. Dan pada hari ini kita akan memulai forum diskusi kita yang bertemakan inklusi dan representasi perempuan dan pemuda serta penyandang disabilitas dalam memperkuat demokrasi di Republik Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke forum diskusi kita, izinkan saya membacakan biografi singkat kedua narasumber kita, yaitu Pak Rahmat Bagja dan juga Ibu Delia Wildianti. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Rahmat Bagja, SH LLM. Beliau lahir pada tahun 1980 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia periode tahun 2022 hingga 2027. Dan juga beliau adalah seorang ahli hukum tata negara dan juga hukum pemilu. Beliau juga meraih sarjana hukumnya di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan studinya di Utrecht University, Belanda, serta setelah itu meraih gelar doktornya di Universitas Andalas. Dan juga Pak Rahmat Bagja adalah, sebelum menjabat sebagai Ketua Bawaslu RI, beliau adalah staf ahli di DPR RI dan juga menjadi seorang dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Lalu setelah itu kita bacakan lagi biografi singkat Ibu Delia Wildianti. Maksud kami Ibu Delia Wildianti MIP. Ibu Delia adalah seorang peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Lalu Ibu Delia meraih gelar sarjana politiknya di tahun 2015 di Universitas Indonesia. Lalu juga meraih magister politiknya di tahun 2022. Dan saat ini selain beliau menjadi peneliti di Puskapol atau Pusat Kajian Politik, beliau juga menjadi dosen di Universitas Indonesia di bidang ilmu politik. Lalu beliau juga memiliki komitmen untuk mendorong demokrasi yang inklusif dan partisipatif ya. Baik, untuk itu mari kita mulai saja forum diskusi kita pada hari ini dengan tema inklusi dan representasi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dalam memperkuat demokrasi di Republik Indonesia. Untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, para bapak dan ibu narasumber akan melakukan presentasi, melakukan pemaparan materi kepada bapak ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Mungkin bisa diawali dengan Ibu Delia, mohon izin Ibu. Kami persilahkan tiap narasumber memberikan pemaparannya selama 10 menit. Dipersilakan. Silakan Ibu. Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya izin berdiri kali ini supaya terlihat.
10 menit untuk presentasi rasanya susah ya, karena ada 25 slide gitu. Tapi saya akan coba untuk padatkan dan nanti kan lebih banyak di dalam proses diskusi gitu. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut, Mas? Oke. Nah, mungkin sedikit memperkenalkan apa itu Puskapol. Kan tadi disinggung ya, saya dari Puskapol, yaitu adalah lembaga kajian berbasis kampus di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi kami sebagai lembaga kajian fokus di dalam beberapa isu yang ini terkait dengan isu demokrasi, politik elektoral, politik lokal, dan inklusi sosial dan politik. Karena hari ini bicara soal isu inklusi dan representasi, rekam jejak Puskapol banyak berbicara, banyak concern di isu representasi politik perempuan. Jadi karena tadi ya judulnya ada perempuan, disabilitas dan juga orang muda, mungkin kami akan lebih heavy di isu perempuannya gitu, karena kerja Puskapol lebih banyak di isu perempuan gitu. Boleh lanjut? Oke. Boleh lanjut, Mas? Nah, kami sudah cukup panjang gitu ya dari sejak era reformasi mengawal isu keterwakilan perempuan. Tujuan dari advokasi yang kami lakukan yaitu adalah mendorong ruang publik yang inklusif, di mana setiap individu tanpa kecuali gitu ya terlibat di dalam diskusi dan proses politik. Jadi memang kami berharap gitu ya ruang publik yang sebagaimana disampaikan Habermas itu bukan hanya diskursus kelompok-kelompok mayoritas, tetapi juga menjadi ruang bagi kelompok marginal gitu yang seringkali tidak terdengar suaranya begitu. Nah, di dalam konsep demokrasi itu sendiri ada dua hal yang menjadi penekanan, yaitu adalah partisipasi bermakna dan representasi yang adil di dalam institusi dan prosesnya. Gitu. Jadi kami menekankan semua proses advokasi yang kami lakukan ini kepada mendorong partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dan representasinya yang adil di dalam institusinya dan di dalam proses politiknya begitu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini Bapak Ibu sekalian, perempuan, orang muda, disabilitas seringkali berada di luar kelompok mayoritas gitu ya, yang mendapatkan manfaat dari pembangunan, seringkali tereksklusi di dalam proses pembangunan. Nah, kita ingin mendorong advokasinya kepada proses yang inklusif, di mana mau itu kelompok disabilitas, mau itu orang muda, mau itu perempuan, dia menjadi orang yang sama gitu di dalam masyarakat, dan menerima manfaat yang sama, punya akses yang sama, punya kontrol yang sama di dalam pengambilan keputusan gitu. Yang boleh lanjut? Nah, kami memahami partisipasi yang bermakna ini ke dalam dua hal. Pertama adalah keterlibatan warga negara ya tanpa terkecuali gitu ya, secara teoritis karena kami dari kampus gitu, tetapi juga secara hukum gitu ya, lewat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 ini ditegaskan partisipasi masyarakat itu ada 3 prasyaratnya. Yang pertama adalah hak untuk didengarkan pendapatnya, yang kedua adalah hak untuk dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kita diundang menyampaikan pendapat tapi tidak dipertimbangkan pendapatnya, nah itu tidak bermakna gitu ya partisipasinya. Lalu yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban. Jadi tidak sampai pada kita didengar saja, tetapi harus sampai pada dipertimbangkan dan bahkan kita mendapatkan respon. Sebetulnya apa respon dari masukan yang kita sampaikan gitu. Itu yang membingkai proses advokasi yang kami lakukan. Kami akan bercerita tentang apa saja yang sudah kami lakukan dan sebenarnya seperti apa gitu. Tetapi inilah yang membingkai tujuan dari advokasi kami. Lalu yang berikutnya, boleh next Mas? Representasi. Tadi karena ada 2 hal ya di dalam demokrasi yang sangat fundamental, yaitu partisipasi yang bermakna dan representasi. Kami memaknai representasi ini ada 2. Yang pertama adalah representasi secara deskriptif dan representasi secara substantif. Apa artinya secara deskriptif? Berarti representasi itu kan wakil ya, mewakili secara deskriptif, memberikan gambaran keadaan sosiologis masyarakat, dan wakil kita itu menggambarkan miniatur masyarakat. Kenapa kita bicara soal deskriptif? Karena misalnya perempuan itu secara populasi ada 50% penduduknya, tapi wakil kita di parlemen nyampe nggak sampai 50%. Nah, keberadaan perempuan yang populasinya begitu banyak gitu ya, itu semestinya tergambarkan di dalam representasi kita di parlemen. Itu adalah makna dari representasi deskriptif. Jadi populasi yang ada di masyarakat itu tergambarkan di parlemen sebagai wakil dari suara kita.
begitu. Termasuk juga kelompok disabilitas, ada berapa jumlah masyarakat disabilitas, ada tidak perwakilannya. Nah, itu adalah keterwakilan secara deskriptif. Lalu keterwakilan secara substantif. Nah, ini sebetulnya siapapun orangnya, mungkin saya tidak tidak disable gitu ya, tetapi saya bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok disabilitas. Nah, ini yang dimaksud dengan keterwakilan secara substantif. Jadi siapapun bisa mendorong gagasan dari pihak-pihak yang termarginalkan. Misalnya saya laki-laki, apakah saya bisa mendorong isu-isu perempuan? Bisa gitu. Tetapi terkadang yang tahu perbedaan, yang tahu kebutuhan perempuan itu adalah perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi kita tetap mengoptimalisasi bahwa keterwakilan secara deskriptif ini penting di parlemen untuk menyuarakan kepentingannya, karena perempuan, orang muda, dan kelompok disabilitas tahu kebutuhannya dibandingkan kelompok lainnya gitu. Berikutnya Mas, nah ini yang bingkai tadi, kenapa inklusi politik menjadi sangat penting di dalam demokrasi? Karena 3 hal kalau kami melihat. Yang pertama adalah responsiveness, di mana institusi politik itu bisa merespons kebutuhan gitu ya kelompok masyarakat dan termasuk kelompok marginal di dalamnya yang kerap suaranya itu tidak terdengar. Lalu responsibility, institusi politik kita bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah representativeness gitu ya. Institusi politik mampu mencerminkan keragaman masyarakat dan menyuarakan kepentingan masyarakat gitu. Boleh lanjut? Nah, selama ini Puskapol sudah melakukan berbagai aktivitas, dan ini juga tentu tidak sendiri gitu ya. Kami biasanya berkoalisi dengan masyarakat sipil lainnya atau dengan lembaga kampus lainnya, dan juga tentu ini didukung oleh banyak stakeholders begitu ya, baik itu lembaga internasional, baik itu kementerian, lembaga. Biasanya kita juga bekerja sama misalnya dengan Bawaslu, dengan KPU seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi lesson learned gitu ya, karena saya diminta untuk berbicara apa yang sudah dilakukan, pembelajarannya seperti apa di dalam proses mengadvokasi isu terkait dengan kelompok marginal di dalam demokrasi gitu. Nah, di dalam melakukan advokasi kami menggunakan 2 strategi. Yang pertama adalah strategi lewat kuota dan strategi lewat non-kuota, karena ini secara teoritis ada yang bicara seperti ini dan sudah diimplementasikan lewat Kruk dan Norris gitu ya 2014. Nah, strategi kuota itu gimana? Strategi kuota itu kita mendorong kuota afirmasi untuk kelompok marginal gitu ya. Misalnya perempuan, kita mendorong kuota afirmasi. Nah, kuota afirmasi 30% yang sekarang sudah berlaku itu adalah bagian dari kerja-kerja advokasi yang salah satunya kami terlibat di dalam prosesnya sejak era reformasi gitu. Lalu juga kebijakan afirmasi yang lain ya, misalnya saat ini kan kelompok disabilitas belum punya afirmasi, orang muda juga belum punya afirmasinya, itu juga tentu perlu kemudian didorong begitu. Meskipun kita sudah punya kuota afirmasi di pencalonan legislatif, lalu juga di penyelenggara pemilu kita sudah punya kuota afirmasi, dan juga di partai politik di kepengurusan kita sudah punya kebijakan afirmasi gitu ya. Nah, lalu strategi non-kuotanya seperti apa? Ada 3 fase di dalam strategi non-kuota yang coba kami terus upayakan. Pertama, kami coba dari tahap eligible ke aspiran itu biasanya di dalam proses pencalonan ya, tapi bisa juga di dalam misalnya seleksi penyelenggara pemilu. Kami mendorong 3 hal ini, 3 fase ini. Pertama, di mana aktor politik itu melakukan peningkatan kesadaran, menumbuhkan minat gitu ya, kepercayaan diri dan kapasitas perempuan. Kami melakukan ini lewat Shillits 2024. Nanti rekan-rekan bisa melihat, bisa menonton apa itu Shillits 2024, bagaimana implementasinya, apa saja yang dilakukan di dalam program Shillits 2024. Lalu tahap aspiran to candidate, ini biasanya kami melakukan pemberian dukungan kepada perempuan-perempuan yang potensial gitu. Misalnya kalau untuk seleksi penyelenggara pemilu, kami melakukan pendampingan kepada teman-teman perempuan untuk seleksi penyelenggara pemilu supaya mereka bisa terpilih sebagai penyelenggara pemilu. Lalu tahap candidate to elected, di mana aktor politik berusaha memastikan perempuan punya akses terhadap sumber dayanya. Nah, kadang-kadang perempuan dan kelompok marginal itu kesulitan punya akses ya, akses ekonomi, akses politik, dan terhadap sumber daya lainnya. Nah, artinya di sini kami coba untuk membukakan misalnya akses politiknya lewat lobby, negosiasi, dan seterusnya. Oke, boleh lanjut? Nah, tetapi dari skema kuota dan non kuota ini secara teoritis yang paling kuat memang adalah strategi kuota ya. Jadi yang paling efektif dalam mendorong keterwakilan perempuan atau bahkan mungkin kelompok marginal lainnya itu adalah lewat kuota. Nah, tetapi kuota tidak bisa berdiri sendiri, dia juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lain, yaitu yang kami sebut sebagai non kuota strategi gitu. Nah,
ada pembelajaran yang mungkin kami bisa share kepada rekan-rekan sekalian. Ini adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterwakilan Perempuan, KMPKP. Mungkin Pak Bagja juga tahu ya, karena biasanya kami berisik gitu ke KPU dan ke Bawaslu gitu untuk mendorong isu ini. Jadi ini adalah kolaborasi masyarakat sipil, CSO, kampus, dan juga politisi perempuan untuk menolak peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 terkait dengan pencalonan. Nanti teman-teman bisa mengecek, yang mana kebijakan ini melemahkan kebijakan afirmasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi kuota 30% pencalonan perempuan itu diatur di Undang-Undang 7 2017, tapi kemudian PKPU ini melemahkan kebijakan tersebut begitu. Jadi koalisi masyarakat sipil ini menolak adanya PKPU tersebut dan melakukan aksi-aksi advokasi gitu lewat audiensi gitu ya kepada penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu di dalamnya, KPU, lalu juga DKPP. Kami juga melakukan aksi penolakan, ya demonstrasi begitu, lalu juga pelaporan. Jadi aksi hukum juga dilakukan, ditempuh gitu ya sebagai langkah advokasi, melakukan pelaporan kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan sudah dikenakan sanksi gitu ya KPU dalam hal ini karena dia mengeluarkan aturan yang melanggar Undang-Undang 7 2017. Lalu kami juga melakukan uji materi di Mahkamah Agung dan ini juga berhasil gitu ya uji materinya. Hanya saja KPU tidak menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Agung, sehingga Bawaslu nanti mungkin bisa cerita Pak Bagja juga sudah memberikan peringatan gitu ya kepada KPU dalam hal ini. Tetapi ya begitu ya Pak, rekan di KPU tidak menindaklanjuti gitu hal ini seperti itu. Nah, pada akhirnya apa konsekuensinya ketika KPU tidak menindaklanjuti? Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa aturan tersebut inkonstitusional dan akhirnya berdampak pada pemungutan suara ulang di dapil DPRD 6 Gorontalo. Nah, artinya konsekuensi besar gitu ya ketika tidak mengikuti aturan undang-undang. KPU padahal sudah diperingatkan oleh Bawaslu, sudah diperingatkan oleh DKPP, sudah ada uji materi dari Mahkamah Agung, tetapi tidak mengikuti aturan tersebut dan akhirnya apa dampaknya adalah PSU. Gitu. Kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan PSU tersebut. Pembelajarannya boleh next adalah koalisi masyarakat sipil. Jadi dari upaya-upaya yang tadi dilakukan sebetulnya semuanya berhasil kami lewati gitu ya, ke DKPP lalu juga ke Mahkamah Agung, itu semuanya bisa berhasil kami lakukan, bisa kami lewati secara solid, kuat dan konsisten gitu, dan itu ternyata menjadi bekal gitu ya untuk langkah-langkah advokasi. Lalu yang paling penting ternyata meskipun koalisi masyarakat sipilnya sudah solid, sudah kuat, tuntutan advokasinya sudah konsisten gitu ya, tetapi ternyata penyelenggara pemilu yang inklusif dan independen itu adalah yang paling penting juga gitu. Jadi kita perlu mempersiapkan dari sejak penyelenggara pemilunya nih, gimana menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen dan inklusif. Lalu pembelajaran berikutnya adalah kolaborasi antara masyarakat sipil dan aktor politik ya, karena tadi bukan hanya masyarakat sipil saja, tetapi juga kami dibantu oleh rekan-rekan politisi perempuan gitu, yang punya concern untuk mendorong keterwakilan perempuan gitu. Tampaknya udah 10 menit lebih ya Mas, boleh lanjut? Tidak apa-apa Bu, lanjut saja. Tidak apa-apa lebih juga. Terima kasih. Oke, boleh lanjut Mas. Ini saya sebetulnya speednya udah dicepetin Mas. Jangan cepet-cepet kasihan. Nggak sampai jam apa? Nggak apa-apa Bu. Soalnya tadi 10 menit. Santai aja, ya. Mohon maaf. Durasi kita masih panjang ternyata. Oke, jadi kasihan yang Iya, bahasa Indonesia. betul. Ibu bahasa isyarat ya. Silakan Maaf Ibu. ya Mas. Ini. Berarti ada speednya agak saya tenang. Diperlambat. Oke, baik, saya lanjutkan dari pembelajaran berikutnya gitu ya. Praktik baik yang kami lewati yaitu lewat non kuota strategi. Kalau tadi kita mendorong kuotanya, kalau ini lewat non kuota strategi. Tadi ada 3 level kuota, 6 kuota strategi, dan kami melakukan peningkatan kapasitas terhadap perempuan, terutama di penyelenggara pemilu untuk seleksi di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Nah, ini yang tadi saya singgung, programnya adalah program She Leads begitu. Nah, selain peningkatan kapasitas, ini juga kita melakukan kampanye publik, melakukan pendampingan, advokasi gitu, dan membangun jejaring sampai tingkat daerah begitu. Lalu selain untuk seleksi penyelenggara pemilu, kami juga mempersiapkan dan melakukan peningkatan kapasitas berkaitan dengan mitigasi risiko bagi anggota penyelenggara pemilu perempuan. Gitu. Jadi bukan hanya untuk proses seleksi, tapi ketika dia terpilih kami juga terus melakukan peningkatan kapasitas agar apa? Agar
mereka perempuan yang seringkali dianggap tidak punya kapasitas atau baru terjun gitu ya ke dalam proses politik ini bisa belajar banyak gitu ya, percaya diri juga untuk mengambil keputusan dan seterusnya gitu. Nah, apa lesson learn yang kami dapatkan yaitu program ini cukup banyak gitu ya meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, tetapi justru PR-nya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan para anggota penyelenggara pemilu di tingkat daerah dan memastikan ketika kita sudah memberikan pelatihan, mereka pun mengaplikasikan gitu ya materi-materi pelatihan yang sudah kami berikan, terutama mendorong pemilu yang inklusif. Itu tujuannya gitu ya, kami melakukan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara pemilu, yang mana kami berharap bahwa mereka di berbagai level itu bisa menerapkan pemilu yang inklusif gitu. Nah, ini ada bagan, mungkin teman-teman bisa lihat apa saja yang kami lakukan. Ini juga sudah kami tuliskan di dalam jurnal KPU, nanti rekan-rekan bisa mengecek gitu ya bagaimana keberhasilan advokasi program Shields 2022. Boleh lanjut? Nah, selain itu ada juga non kuota strategi yang kami lakukan, yaitu ini adalah mainstreaming yang berkaitan dengan inklusi sosial dan politik. Lewat apa? Lewat diskusi-diskusi gitu, karena kami basisnya ada di kampus, jadi sivitas akademika itu menjadi satu circle yang sangat penting gitu ya untuk kami pengaruhi berkaitan dengan mainstreaming pemilu dan politik yang inklusif begitu. Jadi kami rutin sering gitu ya mengadakan diskusi publik, terutama bicara soal peran perempuan dan orang muda di dalam ruang-ruang politik begitu. Nah, lesson learn-nya apa? Kami melihat bahwa mahasiswa itu dianggap apolitis. Seringkali mahasiswa orang muda itu dianggap apolitis, nggak tertarik gitu ya membahas isu-isu politik. Tapi ternyata kita bisa lihat misalnya di 17+8 kemarin, siapa yang turun paling banyak? Itu adalah orang-orang muda, mahasiswa. Artinya sebetulnya semakin kesini gitu ya, ketertarikan dan perhatian orang-orang muda terhadap isu-isu politik itu semakin tinggi gitu. Dan itu tidak bisa disepelekan gitu ya, bahwa di sisi lain mungkin ada kejenuhan dalam proses pemilu dan seterusnya, tetapi ternyata mereka peduli gitu. Dan ini menjadi chance gitu ya, menjadi opportunity untuk kami di kampus untuk terus menyuarakan terkait dengan politik dan pemilu yang inklusif. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, mungkin ini akan terkait nih, saya tadi Pak Bagja dulu gitu yang bicara, tetapi ternyata saya dulu, jadi mungkin saya singgung sedikit tentang pengawas partisipatif ya Pak, pendidikan pengawas partisipatif nasional. Kami di Puskapol mengapresiasi sekali gitu ya dengan program ini, karena ini adalah bentuk pelibatan kelompok-kelompok rentan. Bisa dilihat di dalamnya itu ada organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, itu menjadi subjek dan sekaligus objek di dalam pengawasan. Jadi harapannya nanti kelompok-kelompok rentan ini bisa turut berpartisipasi secara aktif di dalam proses pengawasan begitu. Nah, tetapi PR-nya dan lesson learn yang kami coba tinjau begitu, sejauh mana outcome dari pendidikan tersebut gitu. Misalnya kalau orang yang dilatih mungkin kita bisa identifikasi ya, tetapi outcome itu sebetulnya bukan hanya 100 orang yang dilatih, tetapi setelah dilatih itu apakah mereka betul-betul menjadi pengawas partisipatif, apa mereka betul-betul mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dilatihnya tersebut atau tidak begitu. Jadi justru kami penekanannya ada di situ, sejauh mana outcome yang bisa dicapai dari proses pendidikan pengawasan partisipatif tersebut, dan apakah partisipasi yang dilakukan di dalam pengawasan itu sifatnya otonom, mandiri, yang dilakukan oleh inisiatif dari masyarakat termasuk kelompok marginal, atau ini dimobilisasi oleh misalnya saksi partai atau misalnya oleh aktor-aktor politik begitu. Oke, boleh lanjut. Ini sebetulnya programnya program nasional ya, nanti mungkin Pak Bagja bisa cerita lebih lanjut. Nah, di dalam mendorong peran orang muda, lalu juga perempuan dan disabilitas gitu ya, meskipun heavy-nya di perempuan gitu, kami melihat ada beberapa tantangan yang saat ini kami hadapi begitu. Yang pertama adalah desain sistem pemilu saat ini yang berorientasi pada kandidat atau kandidat sentris, di mana sistem politik atau sistem pemilu proporsional terbuka ini berbiaya mahal, dan ketika berbiaya mahal siapa yang diuntungkan? Mereka yang diuntungkan adalah elit ekonomi, dinasti politik, dan orang-orang yang punya popularitas. Mungkin kita akan lebih kenal Eko Patrio gitu ya, kita mungkin akan lebih kenal siapa lagi, Primus, atau
Ahmad Dhani gitu ya, dibanding kader-kader partai politik yang sudah lama di partai politik, bekerja untuk partai politik gitu. Nah lalu yang berikutnya adalah tren kekerasan terhadap perempuan di pemilu itu semakin meningkat. Nanti teman-teman bisa mengecek laporan risetnya Women Research Institute, dia sudah melakukan survei gitu ya, ternyata tren peningkatan kekerasan terhadap perempuan itu terjadi bahkan di internal partai politik, lalu juga di ruang-ruang kontestasi pemilu itu terjadi. Lalu desain kebijakan afirmasi yang saat ini tuh kami rasa belum optimal. Kenapa? Karena rekan-rekan disabilitas selama ini sudah mendorong ada afirmasi untuk kelompok disabilitas, tapi belum ada gitu ya. Padahal jumlahnya kalau kita lihat cukup signifikan gitu ya di kalau kita ukur di dalam populasi di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk keterwakilan perempuan kita sudah ada kebijakan kuota afirmasi, tetapi baru sebatas pencalonan gitu. Hasilnya nanti kita bisa lihat dan kita bisa cek. Oke, boleh lanjut Mas. Lalu tantangan yang dihadapi lagi kalau untuk rekan-rekan penyandang disabilitas adalah aksesibilitas. Ini teman-teman PPDI gitu ya biasanya yang melakukan kajian terkait dengan ini. Nah, berikutnya stereotip dan norma sosial. Jadi mungkin ini di luar kuota, tetapi kami melihat ini juga sangat mendasar bagaimana culture itu sangat menentukan juga ya terhadap keterlibatan kelompok rentan. Kenapa? Misalnya perempuan, orang muda dan disabilitas itu sering dipandang kurang kompeten, tidak stabil dan tidak layak memimpin. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar perempuan itu cenderung emosional, tapi laki-laki itu cenderung logis. Pernah mungkin ya mendengar seperti itu. Nah, itu adalah stereotip sebetulnya gitu ya. Banyak misalnya perempuan-perempuan yang dia memang tak berpikir secara logis gitu. Dia juga bisa berpikir secara logis. Jadi itu adalah stereotip yang menempel gitu ya di masyarakat kita. Lalu stereotip lain adalah orang muda itu sering dipandang tidak berpengalaman. Lalu juga penyandang disabilitas dianggap tidak mampu. Dan ada klausul misalnya sehat jasmani dan rohani sehingga dianggapnya penyandang disabilitas tidak mampu gitu ya, tidak memenuhi syarat. Gitu padahal tidak demikian gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang kita hadapi dan kami mencoba untuk merespons gitu ya tantangan-tantangan yang kami hadapi dengan beberapa upaya. Boleh lanjut Mas? Ini juga mungkin tambahan soal stereotip masyarakat. Teman-teman mungkin bisa atau pernah melihat gitu ya poster, padahal ini posternya dikeluarkan oleh KPK loh Pak Bagja. Cegah nyokap dari suap, artinya ada stereotip yang menerima suap itu perempuan, ibu-ibu gitu ya, padahal laki-laki emang nggak ada yang menerima suap gitu. Nah ini harusnya ini KPK loh, institusi negara gitu, tapi stereotipnya menganggap bahwa perempuan yang rentan untuk mendapatkan suap dan ditarik oleh anak laki-laki. Artinya apa? Artinya mungkin laki-laki jauh lebih bisa menghindari gitu. Apakah itu benar? Kan enggak gitu ya, belum tentu. Bisa jadi laki-laki juga melakukan politik uang, melakukan suap atau menerima suap gitu. Tetapi ini adalah stereotip gitu yang harus kemudian kita rekonstruksi ulang begitu. Lalu juga di dalam pilkada kemarin ada istilah nih, milih imam kok wedok jangan ya dek gitu. Imam pemimpin kudu lanang. Padahal dalam konstitusi kita diperbolehkan perempuan dan laki-laki sama gitu ya kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, wanita jangan dikasih beban apalagi jadi gubernur, berat gitu. Ini adalah salah satu kampanye dari seorang gubernur yang padahal istrinya juga nyalon di tingkat bawahnya gitu. Jadi ironi gitu, hal-hal seperti ini dijadikan kampanye supaya mengalahkan karena lawannya adalah perempuan. Saya nggak tahu udah ada yang bisa nebak dulunya di mana gitu ya. Nah, tapi istrinya adalah politisi juga, tetapi politisi yang kemudian diatur gitu ya oleh suaminya seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan. Lalu juga ada stereotip misalnya perempuan atau dia tidak punya waktu untuk keluarga. Jadi kalau politisi kan sibuk gitu ya. Nah, kalau nggak punya waktu untuk keluarga gimana bisa ngurus masyarakat gitu. Padahal maksudnya kerja-kerja domestik kan bukan kerja-kerja perempuan aja gitu ya, laki-laki juga punya peran domestik gitu yang harusnya kita bisa berbagi peran seperti itu. Nah, ada banyak sekali gitu sebetulnya di laporan riset WRI yang menunjukkan bagaimana kekerasan-kekerasan itu dihadapi oleh perempuan dari itu verbal sampai berdampak pada psikologis gitu. Oke, boleh lanjut? Nah, ini ada beberapa kondisi representasi perempuan. Sebagaimana tadi ini mungkin lebih detail dari apa yang tadi saya sampaikan soal partisipasi perempuan sudah cukup tinggi gitu ya, pemilihnya itu populasinya setengah dari laki-laki, calonnya mungkin sudah lebih dari 30% kecuali di DPD, tetapi
representasi yang terpilih itu masih di bawah 30% kecuali DPD gitu ya. Di DPR RI 22%, di DPRD provinsi 19%, dan lebih parah di DPRD kabupaten kota itu hanya mencapai 16% gitu. Oke, nah boleh lanjut. Jadi kalau tadi kita balik gitu ya pada gagasan keterwakilan deskriptif udah mencukupi belum? Sangat belum gitu ya. Kita punya 50% perempuan tetapi yang menyuarakan baru sekitar 22% di parlemen. Padahal kenapa sih kita punya 30%? Karena 30% itu adalah critical mass, angka kritis untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Itu ada teorinya gitu ya. Nah kalau misalnya nggak nyampe 30% gitu ya, minimal untuk voting itu jadinya nggak bisa gitu karena hanya ada 22%. Nah ternyata setelah kita bedah lagi dari 22% perempuan yang ada di DPR, trennya sebetulnya banyak yang terafiliasi dinasti politik dan faktor kekerabatan. Tapi ini bukan isu perempuan saja, ini laki-laki juga sama gitu ya. Jadi isu tentang dinasti politik itu ya perempuan dan laki-laki ini genderless gitu. Ini terkait dengan pengaruh dari aktor-aktor politik atau elit politik gitu yang mau menempatkan orang-orang di lingkaran keluarganya untuk masuk di dalam ruang-ruang politik gitu. Jadi artinya dilihat dari 22% perempuan ternyata hampir 58 orang atau 45,7%-nya itu adalah orang-orang yang terkait dengan dinasti politik dan punya faktor kekerabatan dengan elit. Entah itu istrinya, anaknya, dan seterusnya begitu. Nah ini meningkat jumlahnya dari 2021 dan presentasinya juga cukup meningkat dari pemilu sebelumnya. Oke, boleh lanjut? Oke, nah ini representasi orang muda gimana? Kami coba identifikasi dan karena kami nggak punya penelitian secara langsung, jadi kami ambil datanya dari Kompas. Ternyata kalau kita lihat gitu ya, gen milenial dan gen Z ini di bawah 40 tahun ada sekitar 113 juta atau 55,48%. Jadi orang muda ini sangat mempengaruhi gitu ya peta politik kita hari ini gitu. Nah, kalau kita lihat representasinya, ternyata anggota muda di DPR RI itu hanya 15,9%. Dan anggota muda di DPD RI itu hanya 26,9%. Tapi ini juga kita perlu telusuri siapa mereka, kok bisa usia muda masuk ke dalam politik, gimana bekalnya, gimana sumber daya yang dimiliki. Dan ternyata kita bisa cek gitu ya, di laporan Kompas itu ternyata tidak kurang dari 62% anggota muda DPR dan DPD yang kurang dari 40 tahun itu memiliki ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau elit politik. Jadi trennya sama, kelompok marginal itu kemudian ketika masuk ke dalam parlemen pun tetap saja dia ada di belakang dari aktor dan elit politiknya itu sendiri, termasuk juga orang muda, entah itu anaknya misalnya yang dimajukan dan seterusnya. Nah, artinya ada PR apa? Ini ada fenomena rekrutmen berbasis dinasti politik untuk memenangkan kompetisi di pasar elektoral, kompetisi bebas, pasar bebas gitu. Dan siapa yang kuat uangnya, kuat popularitasnya, dia menang. Kuat bapaknya, kuat ya sumber dayanya gitu ya, dia menang gitu. Nah sedangkan kader yang betul-betul bekerja, menempuh tapi dia tidak punya sumber daya ekonomi ini kesulitan gitu. Nah terjadilah the clock of social mobility, penyumbatan mobilitas sosial sehingga struktur ekonomi politik Indonesia semakin timpang. Jadi anak-anak muda yang masuk ke dalam proses politik itu ya anak-anak muda yang punya sumber daya gitu ya. Sedangkan yang tidak punya sumber daya ini kesulitan, padahal mereka punya kapasitas begitu. Oke, boleh lanjut? Nah, ini tren kekerasan terhadap perempuan kita belum punya aturannya sama sekali, tapi nanti teman-teman bisa belajar dari Meksiko. Kami melihat Meksiko itu sebagai best practice dari negara yang sudah punya aturan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu. Oke, boleh lanjut Mas? Oke, lanjut. Oke, boleh lanjut. Nanti bisa dilihat. Boleh lanjut. Karena saya punya 3 menit lagi. Nah, ini mungkin kita bicara soal lalu apa yang bisa kita lakukan secara kolaboratif gitu. Saya yakin di sini ada rekan-rekan dari organisasi masyarakat sipil, lalu juga tadi ada dari penyelenggara pemilu dan seterusnya. Ini perlu dilakukan secara bersama-sama. Nah, kami di Puskapol dan juga kami berkoalisi dengan rekan-rekan yang lain ini melakukan kerja-kerja kolaboratif, yakni kami mendorong reformasi pemilu gitu ya. Sebetulnya reformasi pemilu dan partai politik, tetapi susahnya minta ampun kita mau mereformasi undang-undang partai politik karena mereka nggak mau gitu mereformasi dirinya sendiri, partai politik nggak mau mereformasi dirinya.
Jadi yang bisa kita dorong adalah reformasi pemilu. Ini pun kami dorong sudah dari sejak awal tahun 2025 sampai sekarang belum dibahas, padahal sudah masuk di dalam program legislasi nasional. Nah, kerja kolaboratif yang kami lakukan adalah melakukan kajian apa regulasi-regulasi yang bermasalah dan kemudian kami dorong rekomendasinya. Nah, dalam hal ini kami coba untuk memetakan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah reformasi sistem pemilunya itu sendiri. Kami membuka alternatif ke dalam sistem campuran. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, kita selalu terbelah ke dalam 2 pilihan tersebut. Nah, kami tawarkan alternatif sistem campuran untuk mengakomodasi institusionalisasi partai politik dan akuntabilitas antara partai politik dengan pemilih begitu. Lalu berikutnya adalah penguatan kebijakan afirmasi. Jadi kalau misalnya tadi rekan-rekan disabilitas belum punya kebijakan afirmasi, kita dorong gitu supaya rekan-rekan disabilitas itu punya afirmasi kuota berdasarkan jumlah yang dimiliki oleh disabilitas. Lalu penguatan untuk kuota keterwakilan perempuan lewat zipper system, penempatan nomor urut, dan juga kita memberikan insentif dan disinsentif. Nah, terkait dengan politik dinasti yang terjadi ini gimana cara untuk mengantisipasinya? Nah, sebetulnya tidak ada obat yang bisa langsung menyembuhkan penyakit dinasti politik gitu ya, tetapi kami coba memberikan solusi dengan proses pencalonan itu minimal dilakukan kaderisasi. Jadi seseorang bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif itu minimal 3 tahun keanggotaan. Jadi nggak bisa misalnya 3 bulan sebelum pemilu, 6 bulan sebelum pemilu dia tiba-tiba menjadi calon, nggak bisa gitu. Dia harus melewati proses kaderisasi dulu di partai politik selama minimal 3 tahun gitu. Lalu kita juga mendorong regulasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini belum direkognisi. Bukan hanya kepada perempuan sebetulnya ya, kepada kelompok-kelompok tertentu yang sedang mengalami kekerasan. Rekognisi terkait dengan kekerasan, lalu juga mekanisme penanganan laporannya seperti apa, jaminan perlindungan pelapor, saksi dan pengadunya seperti apa, lalu juga sosialisasi terkait dengan kekerasan kepada pemilih. Dan yang berikutnya adalah syarat pencalonan. Jadi syarat pencalonan yang kami dorong itu ada 2. Yang pertama tadi ya, keanggotaannya minimal 3 tahun, dan yang kedua syaratnya itu adalah mereka tidak punya rekam jejak pelaku kekerasan. Karena ternyata masih banyak para pelaku kekerasan yang sekarang menduduki jabatan-jabatan publik. Begitu. Nah, berikutnya adalah menjamin prinsip inklusivitas dalam pemilu, karena ini belum menjadi prinsip atau asas ya di dalam proses pemilu kita. Lalu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas, karena berbeda-beda keragamannya, berbeda-beda kebutuhannya juga gitu. Jadi kami mendorong adanya aksesibilitas misalnya dalam proses kampanye dan seterusnya, fasilitas dan seterusnya. Demikian sepertinya dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Delia untuk pemaparannya. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi bersama ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Rahmat Bagja untuk melakukan pemaparan di persilakan. Berdiri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, terima kasih atas undangannya. Kita langsung saja. Tadi sebenarnya Mbak Delia sudah banyak nih, jadi bingung saya mau yang mana ya. Tapi jelas pertama, pengawasan pemilu inklusif yang dilakukan oleh Bawaslu, memastikan ruang setara bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam demokrasi Indonesia. Lanjut, next. Pertama, kelompok rentan. Kita tadi sudah diangkat oleh Mbak Delia. Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lain sering menghadapi hambatan struktural yang tidak terlihat dalam prosedur pemilu. Baik dalam misalnya pendaftaran sebagai pemilih, pendaftaran sebagai calon anggota, pendaftaran sebagai calon kepala daerah, dan lain-lain. Bahkan pendaftaran sebagai calon penyelenggara pemilu. Ini juga kami beberapa kali punya perjanjian seperti ini. Kemudian pengawasan pemilu hadir untuk memastikan bahwa setiap hambatan dikenal dan dikoreksi. Dan kemudian pengawasan yang melibatkan kelompok rentan mengubah dari objek kebijakan menjadi subjek demokrasi. Jadi bukan objek, teman-teman, bukan objek, tapi subjek dalam demokrasi, dan keberpihakan pada kelompok rentan pada dasarnya memperkuat legitimasi pemilu. Next. Nah, perempuan dalam pemilu. Nih, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Delia tentang 30%. Saya tidak mau nanti nyinggung terus kamar sebelah, jadi agak repot. Karena
sudah putusan Mahkamah Agung, kemudian teman-teman kita harus hargai teman-teman di awal itu, kalau tidak ada teman-teman kelompok NGO dan masyarakat yang punya perhatian terhadap hal ini, tidak ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, kemudian masuk ke Badan Pengawas Pemilu, dan kemudian sudah diingatkan oleh Badan Pengawas Pemilu, ditegur oleh Badan Pengawas Pemilu, tetap dilanjutkan juga, dan MK kemudian membuat PSU terhadap caleg DPRD. Untung DPRD, bukan DPR RI. Kalau DPR RI berapa lagi tuh? DPRD di daerah Gorontalo. Dan yang satu, coba di 80 dapil, semua caleg perempuan yang tidak masuk dalam 30% itu mengajukan sengketa hasil. Insya Allah 80% wilayah Indonesia PSU semua, baik pilpres maupun pileg. Ini dibayangkan sebenarnya keajaiban ini. Alhamdulillah yang mengajukan sengketa hanya satu orang itu. Kalau tidak yang saya deg-degan, kami deg-degan Bawaslu. Ini pasti biayanya 30 T kali 2 60 tempat repot nanti. Nah, pilpres dan pileg lebih baik ada alokasi yang lain daripada untuk PSU kan. Nah teman-teman, total DPT nasional 204 juta sekian pemilih. Pemilih perempuan dalam negeri 101 juta, luar negeri 999 ribu. Jadi TKW lebih besar daripada TKI, tenaga kerja yang laki-laki. Kemudian totalnya 102 untuk perempuan dan 102 juga untuk laki-laki, tapi beda sekitar 300 ribu. Nah, luar negeri 751 ribu untuk pemilih laki-laki. Jadi jumlah pemilih perempuan dalam DPT lebih banyak daripada laki-laki sekitar 300 ribuan. Next, Undang-Undang 7 mendorong partisipasi hak dipilih perempuan dalam pemilu, tapi PKPU itu mendowngrade itu, hitungannya dibilang ditarik ke bawah, hitungannya. Itu yang jadi permasalahan sehingga teman-teman mengajukan judicial ke Mahkamah Agung. Next, kerentanan perempuan dalam pemilu. Pencalonan kota perempuan terbukti 30%, terbukti bahwa jangankan masalah 30% yang ajak, yang mulai ajak saja sudah kemudian diubah di tahun 2024 ini, 23 awal itu pada saat pembahasannya. Kemudian mau tidak mau seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama agar tidak terjadi lagi. Kemudian kuota 30% tersebut yang di PKPU-nya kemudian diselewengkan sering dipenuhi secara administratif tanpa penempatan strategis, nomor urut perempuan kurang kompetitif. Tadi kemudian Mbak Delia memperkenalkan zipper sistem. Ya monggo saja silakan untuk mendorong teman-teman DPR untuk memasukkannya dalam undang-undang. Kalau dalam PKPU lagi nanti main-main lagi nanti. Nah itu yang agak repot. Tekanan sosial terhadap perempuan yang maju sebagai calon presiden sudah diungkapkan. Perempuan tempatnya hanya jadi di rumah saja, urusan domestik, laki-laki urusan di luar. Nah itu yang muncul dan memang kultur kita patriarkal kita agak kuat di Indonesia. Oleh sebab itu ya ini agak jadi masalah. Kemudian hambatan biaya kampanye dan dukungan logistik, karena kurang didukung maka hambatannya masalah biaya kampanye. Oleh sebab itu hanya 22% ya terpilih. Alhamdulillah naik, dulu sekitar 20%, sekarang naik jadi 20%. Kampanye, baliho atau materi kampanye bernuansa seksis. Jangankan ini, kami itu pernah melakukan beberapa kali FGD dan pelatihan kepada teman-teman komisioner perempuan dan laki-laki. Ada hal yang menarik ketika teman-teman penyelenggara pemilu hidup dalam lingkungan penyelenggara pemilu yang nuansa-nuansa seksis misalnya. Udahlah perempuan gak usah jadi ketua, udahlah perempuan urusannya SDM aja, udahlah perempuan urusannya pencegahan, tidak usah penindakan. Nah itulah yang kemudian nuansa-nuansa ini yang terjadi di lingkungan. Kemudian ada lagi juga misalnya dalam beberapa hal penyelenggara pemilu yang laki-laki memaksa perempuan tidak usah ikut turun ke lapangan melakukan penindakan dan lain-lain. Itu yang terjadi. Kemudian kekerasan bergender dalam politik, pelecehan, serangan daring, dan body shaming. Kalau saya terus sering nih karena body shaming kalau saya, karena badannya besar katanya. Nah, walaupun ya masalah makan sih ya harus diakui juga, tapi bukan kemudian harus dilakukan perlakuan body shaming kan. Nah, hambatan kehadiran perempuan dalam kegiatan kampanye karena mengurus anak. Ya ini yang terjadi di banyak hal. Kemudian
kami pernah punya soal tahun 2019 misalnya, ketika perempuan ikut dalam kampanye membawa anak, itu dalam Undang-Undang 7 itu dipidana loh. Melibatkan anak dalam kampanye kena pidana. Tapi kan Undang-Undang 7 tidak bisa aplikasi dalam ini. Kenapa? Kita tanya, kenapa bawa anak? Perempuan itu menjawab, tidak ada yang mengasuh di rumah, terpaksa kami bawa. Akhirnya itu di waiving. Perlakuan pidana terhadap teman-teman yang bawa itu di waiving, kecuali memang melibatkan anak, aktif dilibatkan, ikut kampanye dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian masuk dalam larangan dalam Undang-Undang 7. Nah, itu yang terjadi. Ada satu partai yang sering bawa anak. Saya harus mention satu partai itu, karena semua aktivis perempuan ya, dalam kampanye, semua anggota parpol itu bawa anak dalam kampanye. Itu yang kemudian kami ingatkan, tapi akhirnya mereka menjawab demikian. Karena tidak ada ART di rumah, tidak ada yang masuk, akhirnya mereka. Nah, ini harus difikirkan ke depan oleh Undang-Undang 7 itu, Undang-Undang Pemilu ke depan. Kemudian tekanan dan intimidasi terhadap kandidat perempuan, banyak sekali, bukan hanya kandidat perempuan, laki-laki, bukan hanya kandidat, tapi juga misalnya penyelenggara perempuan. Begitu penyelenggara panwas yang perempuan, itu diintimidasi biasanya, suaranya gak dikeraskan, kemudian tim sukses kemudian nunjuk-nunjuk dan lain-lain. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara, TPS yang tidak ramah perempuan, akses keamanan dan privasi, gelap dan lain-lain. Perempuan dengan tanggung jawab domestik kesulitan hadir di TPS jauh atau antri panjang, karena kemudian perempuan kembali ke rumah, kecuali memang TPS-nya dekat dengan lokasi rumah. Next, upaya menjelang pemilu dan Bawaslu ramah terhadap perempuan. Landasan hukumnya pasal 6 ayat 5 Undang-Undang 7 tahun 17 dan pasal 73 ayat 8 yang mengatur komposisi angkatan KPU dan Bawaslu setiap tingkatan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan. Misalnya dari 26 komisioner Bawaslu provinsi, 32 merupakan komisioner perempuan. Kemudian dari 1.616 komisioner Bawaslu kota, 298 merupakan komisioner perempuan atau 18,4%, masih sangat kurang. Dari 514 Bawaslu kota, 111 Bawaslu kabupaten kota dipimpin oleh PLT, Korsek atau Kasek perempuan 21%. Di ASN malah lebih tinggi. Di penjalan ASN yang setara jenderal Bawaslu itu lebih tinggi tempatnya. Oleh sebab itu eselon 1 sekarang Bawaslu itu 50% perempuan dan 50% laki-laki di kami sekarang. Kemudian dari 38 Bawaslu provinsi, 4 Bawaslu provinsi dipimpin oleh PLT atau Kasek perempuan atau 10,5% perempuan. Ini masih sangat kurang. Lanjut, upaya Bawaslu menjadikan pemilu ramah perempuan. Kami mengatur tentang komposisi keanggotaan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota, panwas kecamatan dengan perhatian perempuan paling lama, paling sedikit 30%. Ini juga kami pernah ditegur oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Anehnya, kami tanya sama aktivis perempuan, sama Pak Puskapol juga, kenapa kok kami terus Bawaslu terus KPU kemudian tidak diajukan ke DKPP yang kena, padahal sama provinsinya, yang misalnya Sumatera Utara, kami pernah tegur ketika Sumatera Utara laki-laki semua. Terus sebulan kemudian dilantiklah komisioner KPU provinsi laki-laki semua juga. Tiba-tiba yang dikena teguran hanya Bawaslu. Kami tanya kepada teman-teman aktivis perempuan, iya kami udah kecapean mengajukan ke DKPP. Ya sudahlah, akhirnya kami yang kena tegur oleh DKPP. Kemudian kami menerbitkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilihan umum. Karena dianggap perempuan lemah, akhirnya banyak terjadi kekerasan seksual, terutama sekarang di masa-masa yang tahapannya tinggi tensinya dan kemudian yang sangat rendah tensinya itu biasanya terjadi hal seperti ini. Kerjasama multi stakeholder melalui nota kesepahaman yang berfokus pada pengembangan kapasitas, pemenuhan hak dan perlindungan hak perempuan dalam politik antara dengan Komnas Perempuan, Kementerian PPA, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, pimpinan Aisyah dan juga Kalina Mitra dan Koalisi Perempuan Indonesia. Bahkan berkali-kali untuk ini. Kemudian Bawaslu mendengar bersama perempuan tahun 2022, perempuan berdaya mengawasi di 17 titik di 100 kabupaten kota pada tahun 2022, bedah buku Sri Kandi mengawasi di 8 titik Indonesia pada tahun 2024-2025, dan konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu, perempuan berdaya mengawasi menggerakkan perempuan dan pemilu inklusif dan demokratis pada Desember 2024. Sebenarnya di KPU enggak, padahal di KPU ada 2 komisioner perempuan. Ya, sekalian tak sendiri sekalian atau gitu. Ada di KPU enggak, ini yang kami lagi mendorong teman-teman KPU ada 2
Komisioner Perempuan. Next, sudahkah inklusif evaluasi pemilu 2024? Akses fisik menuju TPS masih menjadi hambatan besar. Dari total 820 ribuan, ada 1.802 TPS yang berlokasi tempat yang sulit dijangkau oleh pemilih disabilitas, pengguna kursi roda, lansia maupun mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kemudian ketersediaan alat bantu bagi pemilih tunanetra masih jauh dari memadai. Dari terdapat 17.440 TPS yang tidak menyediakan template braille baik untuk pemilihan presiden maupun DPR maupun DPD. Padahal kemarin Mas Afif mengatakan bahwa di 2024 kan semua template braille sudah diberikan. Memang ada kemajuan dari teman-teman KPU, jelas. Tapi ditemukan ada 17.000, mungkin entah keterlambatan ataupun kesalahan memberikan distribusi logistik. Ini memang PR kita ke depan. Tapi harus diakui bahwa KPU untuk template braille 2024 ini semua terpenuhi. Menurut ini logistiknya, menurut ketersediaan logistik. Bukti laporan menunjukkan rendahnya kesadaran penyelenggara TPS terkait keberadaan pemilih disabilitas. Banyak KPS menyatakan tidak ada pemilih disabilitas TPS, padahal data menunjukkan sebaliknya. Atau jangan-jangan datanya bermasalah, atau jangan-jangan KPPS yang tidak aktif. Kemudian pendampingan pemilih belum mengikuti prosedur yang melindungi hak dan privasi pemilih disabilitas. Dari 362 TPS yang diamati, 23% pendampingan pemilih tidak disertai formulir pendampingan dan saksi tidak dimintai untuk turut menandatangani. Kemudian banyak TPS yang konstruksinya tidak ramah disabilitas, sebagian TPS yang kemudian terlalu sulit untuk dijangkau, ada undakan dan lain-lain sehingga kemudian bermasalah ketika teman-teman disabilitas masuk ke dalam TPS tersebut. Data nasional menunjukkan tingginya jumlah pemilih disabilitas, tetapi layanan belum sepadan. Dari 1,1 juta pemilih disabilitas, sekitar 264.594 adalah pemilih disabilitas mental yang sudah masuk DPT. Namun dari TPS untuk kelompok ini termasuk akses informasi, pendampingan dan proses pelayanan masih sering tidak memenuhi standar inklusi. Pemantauan di 23 TPS di 2 provinsi menunjukkan hambatan signifikan dalam praktik pemungutan suara. Kenapa? Karena tidak tersedia alat bantu, TPS yang sulit dijangkau, hingga proses layanan yang tidak mempertimbangkan kondisi pemilih yang difabel. Next, upaya Bawaslu mewujudkan inklusi, melakukan rekomendasi, penanganan pelanggaran dan advokasi kebijakan bersama dengan teman-teman komunitas perempuan dan juga lembaga swadaya yang ada di aktivis perempuan dan lembaga swadaya yang bergerak di bidang mengadvokasi teman-teman disabilitas. Kemudian kami menyajikan konten di media sosial yang ramah disabilitas, penggunaan caption dalam konten, penggunaan readable text, dan juga ada Instagram yang berkaitan dengan itu. Next, bonus demografi dan proyeksi jumlah pemilih usia muda. Nah, kita lanjut ke pemilih pemula atau pemuda. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 menurut usia tahun 2000, usia 30 sampai 35 tahun 222.419. Kemudian usia 25 sampai 29. Jadi kalau kita lihat sudah sampai dengan usia 39 tahun itu paling besar di Republik tercinta ini. BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 294 juta. Jika dibedah dengan usia, jumlah penduduk usia 19 sampai 40 tahun adalah 131 juta paling banyak ke depan. Terutama Gen Z ini. Bahkan kemudian Gen Z sekitar 50 sampai 60% pemilih kita tahun 2029 adalah pemuda. Next, pentingnya kaum muda. Masyarakat adalah subjek, bukan objek dalam pemilu. Masyarakat dilibatkan dalam politik warga negara dan juga melek teknologi dan mendorong pengembangan teknologi informasi dalam pemilu secara jujur, adil dan bertanggung jawab, menjauhi hoax dan ujaran kebencian. PR kita ke depan ini literasi pemiluan dan literasi demokrasi terhadap pemilih pemula yang pemuda. Karena sudah mulai agak menarik ini, apalagi sudah mulai ada AI, artificial intelligence, yang kemudian gampang sekarang foto kita kemudian dibuat AI, dibuat masih muda, dibuat ini dan itu yang kemudian akan kemudian muncul lagi deepfake dan kawan-kawan. Kita akan punya PR itu di tahun 2029. Jika tidak ada aturan yang mewadahinya akan jadi masalah besar, terutama dalam penegakan hukum. Next,
Oke, peran pemuda, next. Nah, evaluasi hasil pengawasan cyber pemilu. Platform Facebook merupakan platform dengan jumlah dugaan pelanggaran konten paling banyak, 33%. Sedangkan YouTube merupakan yang kedua, 0,6, yang terendah 0,6%. Kenapa? Karena YouTube panjang durasinya. Orang muda sekarang tidak mau melihat yang panjang-panjang. Cek Instagram, makanya kemudian Instagram mengeluarkan Reels kan. Facebook juga mengeluarkan yang versi-versi pendeknya. Itulah yang akhirnya nanti ke depan, tahun 2009 kita akan penuh dengan informasi yang 1 menit atau 30 detik sampai dengan 1 menit. Informasi yang tidak bisa kemudian dicerna secara baik karena cuma 1 menit. Oleh sebab itu, YouTube paling rendah. Instagram, Facebook paling tinggi karena mengeluarkan, Instagram juga paling tinggi. Twitter dan TikTok ke depan akan paling tinggi karena TikTok kemarin kita sudah kerja sama TikTok di beberapa konten di take down oleh TikTok sendiri oleh algoritma TikTok. Next, ujar kebencian di depresi jadi dia sebagai dugaan pelanggaran paling banyak. Ingat, dan yang paling dibenci perempuan nanti ke depan. Gak boleh jadi politisi, mendingan jadi ibu aja di ibu rumah tangga yang baik. Nah, itu sudah mulai tahun 2019-2024. Kemudian yang menarik, dari 305 konten yang dia tadi, sasaran cyber paling banyak Prabowo Gibran 161,4%, kemudian Pak Anies dan Muhaimin 33% dan juga Pak Ganjar, Pak Mahfud 18%. Jadi paling banyak yang pemenang, paling banyak penduduk bicara. Bawaslu diserang daripada KPU. Kenapa Bawaslu diserang? Oh, karena penanganan pelanggarannya bermasalah dengan kawan 3%. Dan KPU cuma 1%. Next, perkembangan alhamdulillah turun drastis di tahun 2024 daripada 2019. Jauh sekali berkurang alhamdulillah. Ini karena kita sudah memitigasinya semenjak 2019, 2020 pas pilkada 2020 yang COVID dimitigasi, kemudian 2021 pengulangan kembali dan lain-lain, akhirnya di 2024 turun angka perkembangan ujar kebencian hoax dalam kampanye pemilu. Next, demikian teman-teman, itulah perkembangan pemilu kita kali ini dan semoga pemilu kita akan semakin lebih baik dan semakin ramah disabilitas. Dan satu lagi, ada hal yang penting. Ke depan, partai politik itu harus diajak oleh teman-teman pemilih disabilitas. Jangan sampai kita menjauhi teman-teman partai politik karena yang akan nanti mengubah aturan adalah dari partai politik dan pemerintah. Dan semua pemerintah pun akan dipengaruhi partai politik. Ke depan, kerjasama yang baik, informasi yang baik kepada teman parpol agar kemudian dalam aturan lebih menunjang teman-teman pemilih pemula, disabilitas dan perempuan itu harus lebih sering disuarakan kepada teman partai politik. Karena di partai politik inilah kemudian semua proses kebijakan politik nasional akan dibangun. Saya kira demikian. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan nanti ya ke Ibu Delia atau Pak Bagja. Namun sebelumnya mungkin satu pertanyaan pembuka dari saya ya, Ibu Delia dan juga Pak Bagja ya. Kita berbicara terkait perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dan fokusnya adalah keterlibatan mereka-mereka dalam demokrasi di Indonesia. Satu pertanyaan dari saya Pak dan Ibu, ini apakah karena mindset budaya atau birokrasi kita yang mungkin bisa dibilang mengucilkan kalangan-kalangan ini, pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas? Mungkin silakan dijawab, mungkin dari Ibu Delia terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan ya, masalah di kultur kita atau masalah political will dari pemerintah. Jadi kalau telur dan ayam mana dulu nih yang mau kita perbaiki gitu kan biasanya gitu ya. Nah kalau kami melihatnya faktor kultur itu masih sampai sekarang ya, meskipun kita sudah era modernisasi begitu ya, kesetaraan gender udah menjadi tujuan dari SDGs kita gitu ya, kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 gitu ya.
tetapi secara implementasi gitu ya dalam level keluarga gitu saja itu stereotip kepada kelompok-kelompok rentan itu masih ada. Misal ketika proses pemilu ada kelompok disabilitas yang ditutupi keberadaannya gitu hanya karena keluarga malu. Itu masih terjadi gitu sampai sekarang di era yang sangat terbuka gitu ya hari ini, di era multikultur, di era kesetaraan, tapi tetap masih ada proses-proses demikian. Jadi kalau di dalam teori pendekatan untuk mendorong kesetaraan itu kita memang harus melakukan dua strategi secara bersamaan ya. Ada fast track, ada incremental. Nah, incremental inilah yang bisa kita lakukan untuk mengubah kultur. Karena incremental itu kan bertahap ya. Dan kultur itu bisa hari ini kita intervensi, hari ini berubah gitu ya. Semua stereotipnya jadi terbuka, setara gitu kan nggak bisa. Itu lewat proses pendidikan yang begitu panjang. Kita sudah diajarkan sejak dulu misalnya soal domestifikasi perempuan, di mana urusan perempuan adalah sumur, kasur, dapur. Ya, betul ya, sumur, kasur, dan dapur. Dan itu sudah sejak lama gitu ya mengakar dalam kepala-kepala kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, untuk mengubah mindset itu kan perlu penekanan yang panjang juga. Nah, itu yang dilakukan lewat pendekatan incremental tadi, dan itu harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah budaya terhadap atau stereotip terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Nah, tetapi persoalannya elit-elit politik kita juga sama gitu ya, sangat merepresentasikan kultur di masyarakat kita. Misalnya kenapa saya bisa bicara seperti ini? Dari 5 tahun yang lalu saya datang ke Komisi 2 DPR memperjuangkan isu keterwakilan perempuan, dan sekarang berganti anggotanya dengan yang baru, isunya masih sama. Ngapain ada kebijakan afirmasi? Kenapa? Itu kan gak adil, itu diskriminasi. Masih sama gitu. Jadi ketika saya datang 5 tahun yang lalu dengan sekarang saya datang hari ini ke Komisi 2, stereotipnya masih sama gitu. Jadi belum ada keberpihakan kepada kelompok rentan. Nah, artinya komitmen politik menjadi satu yang sangat penting untuk jalur fast track-nya lewat regulasi gitu ya, lewat penguatan kuota, tetapi incremental track lewat perubahan budaya di masyarakat ini juga menjadi sangat penting. Jadi kalau ditanya masalahnya dua-duanya, tapi memang akar masalahnya kalau kita bedah pakai fishbone misalnya, atau kita bedah pakai identifikasi problem atau problem mapping, itu akar budaya itu menjadi akar masalah kita gitu hari ini. Budaya patriarki, budaya mayoritas merasa berkuasa daripada minoritas dan seterusnya. Begitu sih dari saya, Mas. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Pak Rahmat Batin, polisi, seperti apa pandangannya Bu? Nah, dua-duanya, satu masalah birokrasi, kultur birokrasi dan kawan-kawan ya. Kemudian kultur masyarakat juga ya. Ya, dua-duanya itu mempengaruhi bagaimana hal-hal ini kemudian berdegradasi dan mengurangi pemenuhan hak terhadap baik teman-teman perempuan, disabilitas, dan juga teman-teman pemilih pemuda. Tapi yang jelas sekarang, yang anehnya, kami punya hal yang menarik misalnya. Pada saat di Sulawesi Utara itu 4 tim sel itu perempuan, 1 laki-laki. Tapi dari yang dia pilih untuk 10 orang tidak ada yang perempuan. Jadi di antara perempuan saling menyerang perempuan pun ada. Jadi ini yang faktor ini yang menurut saya patut juga jangan-jangan kulturnya belum berubah juga di perempuan itu sendiri. Kemudian bahkan beberapa kali misalnya kami ke teman-teman yang sekarang kalau kami lihat misalnya banyak pemuda, pemilih pemula ataupun menjadi penyelenggara, tapi kemudian dia tidak membuka akses terhadap pemilih pemuda yang lain. Kenapa? Karena takut disayang. Faktor persaingan di antara teman-teman pemilih pemula pun menjadi salah satu hal kemudian menjadi penyelenggara negara, baik nanti menjadi anggota DPR dan saling kemudian dan
Kalau dilihat misalnya sekarang yang muda-muda ini jiwanya, gayanya doang yang muda, mohon maaf. Gayanya tok yang muda, tapi berpikiran bahwa apa yang akan terjadi, kemudian nanyanya kayak orang muda banget karena usianya masih sekitar 25, tapi pemikirannya establish ya, status quo-nya tinggi gitu loh. Jadi itu yang kemudian, loh kok nggak gaya orang muda yang seperti yang saya lihat di TikTok, seperti yang saya lihat anak saya misalnya. Dia membuka akses terhadap law-nya. Ini oke berarti, tapi kok yang dipilih, yang terpilih menjadi anggota legislatif yang muda-muda ini tidak berpikiran yang apa yang ada dalam jamaknya, dalam generalnya teman-teman pemuda yang aktif di media sosial. Itu juga patut, ini ada apa? Jangan-jangan ada hal-hal literasi yang kita kurang berikan atau pendidikan terhadap calon-calon anggota DPR yang muda ini itu tidak berjiwa muda dan tidak juga progresif. Ya seharusnya pemilih pemuda itu progresifnya apa yang dilakukan oleh negara ke depan itu yang kemudian ya hanya dipakai sebagai, mohon maaf, sebagai gimmick saja akhirnya oleh partai politik. Ini PR buat teman-teman politisi muda ke depan. Politisi muda seharusnya bisa take influence terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kita lihat misalnya, mohon maaf, ini kembali lagi misalnya dulu Pak Karno terpilih pada usia 35, 40 menjadi presiden, masih muda usia itu kan itu. Menteri sekarang, Menteri Sesnek itu sekitar umur 43, Menteri Luar Negeri usia 43. Dulu kan Bu Ratna usia 58, 55. Wapres kita sangat muda. Nah dari situ saja, ini sebenarnya challenge kesempatan orang muda untuk membuat kebijakan yang lebih sangat pro terhadap mereka dan pro terhadap teman-teman yang rentan. Itu saya terbuka. Para menteri masih banyak yang muda, menteri yang perempuan pun hanya yang PPA saja yang sangat imigran perempuan, yang perempuan yang berjenis perempuan rumahnya tidak terlalu kelihatan juga pro terhadap perempuan, kan seharusnya minimal kelihatan, walaupun kemudian tidak terasa tapi kelihatan lah. Biasanya kalau kelihatan terasa gitu, influence terhadap perempuan di Indonesia. Saya kira ke depan bisa begitu Mas. Jadi jangan-jangan kultur kita, pendidikan kultur kita pun bermasalah. Nah ini PR kita ke depan, baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara. Karena penyelenggara negara sekarang banyak yang muda, ada yang perempuan juga, gubernur perempuan. Misalnya satu lagi, suku, agama, dan ras. Agama saja itu sudah tidak terlalu menjadi mainstream penting, walaupun tetap dalam kampanye diserang. Misalnya di daerah mayoritas Muslim, 90% Muslim, terpilih gubernur non-Muslim dan perempuan. Maluku Utara. Yang 70%, 60% Kristiani, 65% 70% Kristiani, terpilih gubernur yang Muslim. Jadi sekarang di Indonesia ini sudah mulai tidak terlalu terlihat suku, agama, dan ras. Itu paling walaupun tetap jadi bahan kampanye lah untuk menyerang. Tapi sudah tidak mulai terlihat. Inilah faktor ini yang ke depan. Di kita, negara kita punya potensi besar untuk kemudian menyemai bahwa perbedaan suku, agama, dan ras tidak terlalu menjadi permasalahan. Ini faktor penting kita ke depan. Kita punya potensi seperti itu yang seharusnya kultur kita mendorong hal-hal untuk teman-teman yang rentan itu bisa lebih aktif dan kebijakan negara pun lebih pro terhadap teman-teman yang rentan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi berbicara kultur dan juga birokrasi memang masih menjadi PR ke depannya Pak ya. Oke, baik. Dan semoga yang kedepannya semua dari kita tidak lagi menjadi objek melainkan menjadi subjek ya Bapak Ibu sekalian. Dan oke, baik. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu para tamu hadirin untuk bertanya kepada Pak Rahmat atau juga Ibu Delia. Kami persilakan untuk angkat tangannya. Ibu satu. Ya. Saya satu belakang satu bapak ya, yang pakai peci. Ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu mohon maaf, jadi mungkin hanya satu atau dua penanya ya.
50-50 tadi berarti. Oh, ya. Tapi harus ada representasi yang pemuda 3. Saya muda nih Pak. Siap, dipersilakan Bapak Ibu bertanya, silakan perkenalkan nama dan juga bisa menyebutkan dari instansi mana. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Siti Fatimah Zahra. Saya sih personal di sini, tapi saya bekerja di Perpustakaan Nasional. Izin untuk bertanya, saya tertarik terhadap pernyataan dari Mbak Delia dan Bapak Rahmat tentang kekerasan seksual yang memang terjadi juga nih di politik ya. Artinya gini, mungkin sekarang aja juga info tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat itu sangat banyak ya, apalagi di politik, di tempat kerja. Nah, seperti tadi dibahas, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya tadi Mbak Delia menyebutkan kalau misalnya aturannya sudah ada nih di Bawaslu tentang pencegahan kekerasan seksual itu sendiri, Pak. Sebenarnya bagaimana, apakah ada kerjasama sama Kemen PPPA dalam membentuk atau membuat aturan tersebut, dan bagaimana berjalannya? Karena takutnya hanya aturan aja, tapi ternyata di lapangan tidak ada. Karena gini, Mbak Delia juga saya tertarik sama pernyataannya terkait misalnya sebuah instansi itu kan apalagi tempat kerja ya sangat memungkinkan terjadi kekerasan seksual. Artinya di dunia politik pun itu tempat kerja kan, sebuah tempat kerja, organisasi, dan dimanapun juga bisa saja terjadi. Kalau misalnya aturannya cuma di tingkat Kemen PPPA, Mbak, takutnya gini, pimpinan dari instansi tempat terjadinya kekerasan seksual dimanapun itu, mereka hanya bilang di instansi kita tidak ada, belum ada yang mengatur, belum ada satgas. Karena yang kita tahu memang sekarang hanya ada di universitas-universitas ya. Dan sayangnya memang setelah saya cari di kementerian lembaga yang harusnya negara ya sudah punya Kemen PPPA loh, ternyata belum punya apa sih namanya di masing-masing lembaga satgasnya, belum ada aturannya. Jadi kalau misalnya korban yang terjadi di kementerian atau lembaga yang mungkin semoga juga swasta, mungkin apa lebih baik swasta punya aturan yang lebih kuat. Nah, saya sih berharap apakah Puskapol juga bisa mendorong supaya Kemen PPPA ataupun Puskapol sendiri supaya setiap instansi negara apalagi gitu mempunyai aturan dan satgas tersebut. Karena ya kasihan korban kalau misalnya terjadi di tempatnya ternyata jawaban pimpinannya seperti itu. Itu pertama. Kedua juga jangan ya intinya seperti itu sih, saya mau mohon bantuan jawabannya. Dan saya berharap dari The Habibie Center yang memang lembaga besar juga Puskapol dan mungkin Bawaslu sebagai salah satu instansi negara bisa mempunyai atau mendorong pemerintah pusat ya maksudnya untuk mendorong supaya kementerian lembaga ataupun tempat kerja manapun memiliki satgas ataupun aturan yang memang turunan dari Kemen PPPA. Kita nggak bisa hanya mengandalkan aturan hanya dari Kemen PPPA ada, tapi di bawahnya tidak ada, no. Karena kasihan korban-korban akan diabaikan ataupun tidak akan dapat penanganan seperti itu. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa langsung dijawab Ibu. Dikumpulkan dulu aja. Kumpul dulu aja ya. Oke, baik. Satu orang lagi ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Pasha dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas PPUA. Jadi barangkali yang pertama, ternyata isu disabilitas itu tidak benar gitu loh. Di kampus saja tidak peduli dengan isu disabilitas. Jadi barangkali ke depan Puskopol bisa memperhatikan lah. Jadi isu disabilitas ini nggak menarik gitu ya. Di kampus saja nggak begitu peduli gitu loh. Jadi teman-teman kampus begitu keluar kan nggak ada kepedulian terhadap isu disabilitas tuh. Karena di dalamnya aja nggak ada isu tentang disabilitas. Jadi barangkali pesan saya yang pertama ke Puskopol yang kira-kira bisa untuk ke depan perhatikan tentang isu disabilitas juga hanya perempuan ya. Kemudian yang kedua tentang kuota, saya kira kita sudah bahas. Untuk kuota parlemen kami sudah tidak tertarik itu Bu. Karena pengalaman kami parlemen itu mahal loh. Contohnya perempuan itu beberapa aturan loh tentang 30% pencalonan sampai nomor urut dicatat, tapi tetap saja karena parlemen kan bukan itu tapi dipilih kan. Makanya kami disabilitas tidak fokus pada isu tentang kuota gitu. Tapi kami lagi ingin fokus tentang keterlibatan dalam penyelenggara dan partai politik Bu, di undang-undangnya. Jadi misalkan
partai politik berapa persen perjumpaan tenaga kerja untuk melibatkan disabilitas. Karena partai politik tidak ada pengurus disabilitas dulu. Coba dimasukkan dalam undang-undang, misalkan setiap partai politik wajib 2% disabilitas atau penyelenggara pemilu. Bawaslu aja sampai sekarang belum ada datanya sebagai disabilitas di Bawaslu tingkat pusat maupun tingkat daerah itu. Karena kita tahu lah panitia penyelesaian bahwa Bawaslu panitia sendiri dan itu sistemnya kan gelongan. Kalau panitia dari HMI ya rata-rata yang terpilih HMI lah, kita hafal gitu Pak. Jadi Bawaslu bukan salah ya, karena kan nggak punya kewenangan. Bawaslu yang mana kan panitia barangkali ya. Kemudian yang kedua, ini Bawaslu juga saya bingung loh. Ini ada program tentang penguatan institusi disabilitas, tapi ternyata dalam prakteknya setiap pengoperan tidak ada isunya Pak. Jadi sekedar apa ya, simbol saja kami diundang, tapi ternyata pesertanya, narasumbernya dan isu yang dibahas tidak isu disabilitas Pak. Jadi saya bingung, ini gimana Bawaslu ini? Acaranya tentang pengawasan partisipasi pemilu inklusi loh, tapi pembahasannya umum, tidak khusus disabilitas. Jadi materinya itu tidak menyebut tentang itu loh. Ini ada pemahaman yang sangat keliru Pak. Jadi dalam instrumen pengawasan BPL, Bawaslu tidak ada instrumen inklusi Pak. Coba Bapak lihat bacalah instrumen di pengawasan yang dipegang oleh pengawas lapangan Pak. Tidak ada menanyakan tentang bebasnya akses, nggak ada Pak. Jadi kami sudah ketemu dengan seluruh pemantau pemilu, tidak ada yang memantau tentang disabilitas Pak, kecuali kami dulu. Jadi barangkali Bawaslu ke depan dalam instrumennya dicantumkan Pak, apakah TPS-nya akses atau enggak, kan itu enggak ada Pak di dalam instrumen itu loh. Jadi Bawaslu nggak bisa mengukur akses gaknya, padahal itu kan amanat PKP wajar loh. Tentang TPS harusnya kan dipantau oleh Bawaslu, tapi nyatanya nggak ada di instrumennya. Jadi barangkali perbaikan ke depan lah untuk Bawaslu di dalam pemantauannya ini kiranya ada loh. Instrumen tentang keterlibatan disabilitas termasuk juga tentang isu pemantauan aksesibilitas Pak. Cuma masalahnya Bawaslu ini belum pernah melibatkan disabilitas Pak. Kalau PKP kan setiap uji kan kita diundang, jadi kita bisa memberikan masukan loh. Kalau Bawaslu nggak pernah kelompok disabilitas dilibatkan untuk pembahasan tentang Bawaslu, jadi kita nggak tahu undang-undang seperti apa. Tapi kenyataannya di dalam pemantauan di lapangan tidak ada memasukkan isu tentang disabilitas Pak. Misalkan apakah di TPS ada disabilitas, nggak ada Pak. Karena kenyataannya bukan nggak ada nih pemantauan kami, karena kami juga memantau pemantauan setiap pemilu dan hasil juga kami lihat di Bawaslu. Jadi kadang-kadang bukan tidak ada Pak, petugasnya nggak ngerti. TPS-nya ada, tapi ditanya katanya nggak ada karena dia kan bukan TPS. Mohon maaf Pak, karena keterbatasan waktu mungkin Iya. secara garis besar adalah teori dan implementasi yang Jangan lihat sendiri Mas, beda Mas, nanti dulu jangan disibukkan sendiri loh. Jadi maksud saya ada dipersingkat aja Mas. Mohon maaf. Iya, ini mau selesai Mas, maksudnya jangan disimpulkan sendiri gitu loh. Iya oke, saya persilakan Anda yang menyimpulkan. Iya, maksudnya saya usulkan ke Bawaslu ke depan dalam pemantauan pemilu itu Pak, di PL-nya itu instrumennya itu memasukkan tentang isu disabilitas Pak, sehingga benar-benar Bawaslu itu memantau seluruh rangkaian pemilu yang akses dan inklusi bagi disabilitas. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk kedua penanya ya, Bapak dan Ibu. Mungkin langsung saja kepada Bapak narasumber dan Ibu narasumber ya. Mungkin dimulai dari Ibu Delia ya. Mohon maaf. Iya silakan. Mungkin waktunya 5 menit ya Bu ya. 2,5 menit ya dari tiap pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak dan Bapak atas pertanyaannya tadi. Pertama, mungkin ini adalah rancangan undang-undang pemilu yang kami dorong. Nanti Bapak juga bisa lihat Pak, mungkin ada pasal-pasal dari yang kami susun terkait dengan disabilitas yang belum terakomodasi, bisa memberikan masukan gitu ke draft ini gitu. Nah, nanti juga ada formnya kalau misalnya kami perlu ada yang akan kirimkan form untuk aspirasi dari masyarakat begitu. Nah, lalu terkait dengan isu kekerasan seksual tadi ya Mbak ya. Jadi memang sebetulnya kalau untuk kekerasan seksual itu kan memang ada undang-undang TPKS ya secara umum gitu. Jadi setiap orang yang bisa melapor gitu untuk tindak kekerasan seksual. Nah, tetapi memang betul untuk satgas atau unit layanan itu baru parsial ya di beberapa institusi saja. Nah, dalam konteks pemilu
KPU saja itu baru punya peraturan terkait dengan isu kekerasan itu karena kejadian ada ketua umum yang diberhentikan, ketua KPU yang diberhentikan karena kasus pelecehan kekerasan seksual ya Pak ya. Ya, no comment Pak ya, tapi ya baru dibuat peraturan KPU terkait dengan hal itu. Bawaslu juga saya rasa itu baru kemarin ya Pak ya, hari ini udah SK-nya. Karena kemarin saya terlibat pada pembahasan, jadi baru tahun ini untuk SK Bawaslu. Nah, undang-undang pemilu kita tidak ada sama sekali aturan mengenai terkait dengan kekerasan. Jadi belum ada sama sekali. Makanya di dalam kajian kami merekomendasikan kita merujuk ke Meksiko. Karena Meksiko itu untuk pemilu itu sudah mengatur, merekomendasi bagaimana pelaporannya, bagaimana mengidentifikasi korban dan seterusnya. Nah, selain penyelenggara pemilu yang seharusnya punya pedoman, partai politik kalau kita lihat belum punya. Padahal kan partai politik itu juga adalah tempat kerja ya, tapi mereka nggak punya pedoman bagaimana kalau misalnya terjadi kekerasan. Dan ternyata banyak terjadi dari misalnya pimpinan DPD kepada calegnya. Di laporan WRI itu disebutkan misalnya ada seorang caleg diimingi dana kampanye tapi tidur dulu gitu dengan pimpinan DPD-nya. Itu ada seperti itu. Jadi artinya sebetulnya partai politik pun harus punya pedoman gitu. Dan kita sedang mendorong ini dengan rekan-rekan Perludem gitu, sedang mengkaji ya terkait dengan usulan-usulan pedomannya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di partai politik. Nah, di undang-undang pemilu ini juga kita dorong gitu. Kita belum masuk ke partai politik karena susah ya melakukan revisi terhadap undang-undang partai politik, tapi kalau pemilu yang masih dimungkinkan gitu. Jadi kita coba dorong di undang-undang pemilu kita direkomendasi. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan disabilitas Pak. Nah, kebijakan afirmasi yang kami maksud memang bukan hanya pencalonan legislatif, tetapi juga karena di isu perempuan itu kan ada 3 ranah ya Pak yang sudah diatur, partai politik di tingkat kepengurusan, lalu juga di penyelenggara pemilu, komisioner itu ada kebijakan afirmasi dan pencalonan legislatif. Nah, saya juga berharap kebijakan afirmasi itu berjalan untuk disabilitas di ketiga lembaga tersebut gitu, di partai politik dari kepengurusannya, lalu juga di penyelenggara pemilu dari sisi anggotanya sampai panitia ad hoc-nya gitu, itu diperhatikan terkait dengan disabilitas. Nah, nanti Bapak mungkin bisa lihat di sini usulan pasalnya terkait dengan bagaimana mengatur kepentingan disabilitas di dalam draft yang koalisi tawarkan gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya respon, mudah-mudahan menjawab. Oh iya, kalau untuk setiap instansi sebetulnya mungkin tergantung ya Mbak ya. Maksudnya kalau kami dilibatkan, misalnya kemarin Bawaslu itu membuat SK pedoman kekerasan dan kami dilibatkan, tentu kami juga senang gitu ya dan bisa berkontribusi untuk memberikan masukan. Nah, tetapi untuk sektor-sektor yang lain belum gitu ya, belum kami lakukan, tapi mudah-mudahan maksudnya ke depan bisa. Sekarang yang sedang running itu untuk partai politik dan undang-undang pemilu. Mudah-mudahan untuk instansi yang lain mungkin ke depannya bisa kami lakukan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Delia. Dan mungkin selanjutnya pandangan dari Pak Rahmat Bagja. Ya. Terima kasih Mas. Pertama untuk penanganan kekerasan seksual, jadi berkali-kali sebenarnya kita punya pengalaman. Akhirnya tahun 2023 itu 2022-2023 intensif untuk koalisi perempuan, baru kemudian tahun 2024 ada pedoman tentang penanganan kekerasan seksual. Nah, dalam pedoman itu akan ada satgas kan di setiap provinsi dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian dibentuk ketika sebenarnya tidak boleh ketika ada kejadian. Jadi sebelum ada kejadian sudah dibuat. Nah, akhirnya karena belajar dari pengalaman ketika ada kejadian baru dibuat, itu yang sekarang kami lagi perbaiki. Jadi kita lagi membuat satgas-satgas di provinsi dan banyak kejadian. Yes, ada beberapa kejadian banyak. Ada beberapa kejadian yang memerlukan kehadiran satgas ini. Kenapa? Treatment terhadap korban itu kan harus berbeda. Misalnya beberapa kali ada satu contoh di daerah Banten misalnya ada begitulah. Saya harus ngomong apa ya, tapi ya dipaksa staff yang melakukannya salah satu pos kecamatan di Pangkostrat kita mengadvokasi yang bersangkutan agar berani melaporkan, kemudian berani stand up dan lain-lain. Dan juga kekerasan itu kami harus melakukan sosialisasi kan, kekerasan dianggapnya memukul, bukan hanya begitu,
verbal pun itu bisa bentuk kekerasan. Dan banyak kejadian misalnya di beberapa tempat, ada misalnya beberapa tempat itu secara kondisi syariat Islamnya itu kuat, tapi si komisionernya karena dia pindah dari tempat yang lain ke wilayah itu, dia tidak memaksakan salaman terhadap komisioner yang lain, sehingga kemudian suaminya protes. Nah itulah yang kadang-kadang ada beberapa tempat yang nggak bisa seperti itu. Ya kemudian kami harus lakukan sosialisasi kepada teman-teman yang ada di teman-teman komisioner, dan verbalnya pun harus dijaga. Kadang-kadang bisa dalam rapat, kan dalam tahapan itu kadang-kadang tekanan begitu tinggi, tiba-tiba muncullah bahasa, kamu perempuan jangan ngomong. Nah itu yang termasuk kekerasan kan sebenarnya. Nah itu yang kemudian kami sampaikan dalam forum-forum sosialisasi, diskusi dengan teman-teman komisioner yang laki-laki, karena yang seringnya itu kekerasan seksual itu yang disasar pesertanya perempuan, padahal pelakunya, calon pelakunya kebanyakan laki-laki. Ini sebenarnya harus disasar juga teman-teman laki-laki ini. Jadi beberapa tempat akhirnya pada saat teman-teman saya sampaikan ke Teloli, ini ke depan bukan yang perempuan, jangan-jangan laki-lakinya ini. Kenapa? Karena kan berpotensi untuk melakukan itu. Nah itu yang kemudian kami sampaikan kepada teman-teman komisioner. Nah itu sudah dilakukan. Nanti kan sebagai pembuatan satgas di Bawaslu, akan ada satgas di provinsi, kemudian di kabupaten kota. Karena kita tetap running sampai dengan saat ini, dan biasanya kalau running kadang-kadang terjadi hal-hal demikian yang berpotensi untuk terjadi hal-hal yang melanggar pedoman tentang kekerasan. Kemudian disabilitas. Nah, kalau saya sampaikan tadi ada beberapa data tentang yang tidak bisa diakses oleh pemilih disabilitas. Tentu data ini didapatkan dari kertas kerja yang dimiliki oleh pengawas di tingkat TPS. Ada, Pak. Nanti kemudian apakah yang boleh diakses Bapak dia tidak punya atau tidak, kan Mas beda. Ada pengawas kelurahan dan desa, ada pengawas kecamatan. Di pengawas TPS bisa kertas kerjanya itu salah satunya mencantumkan demikian. Nah, kadang-kadang Pak, pengawas TPS tidak ngisi. Ada ini tinggal dicontreng sebenarnya. Dan mereka tidak isi, itulah yang kemudian menjadi perhatian kami. Kadang-kadang kami ngecek kembali, loh, kok nggak ada datanya, padahal data yang disampaikan oleh teman-teman Dukcapil dan kawan-kawan yang data itu kami dari Dukcapil dan BPS, ada teman-teman disabilitas yang ada di situ. Misalnya akses fisik di TPS masih menjadi hambatan besar. Jadi 800 ribuan, ada 800 ribu TPS, ada 1.800 TPS yang berlokasi di tempat sulit dijangkau oleh pemilih disabilitas. Kemudian kami mendapati terdapat 17.440 TPS yang tidak memberikan template braille. Ini kan pasti dapat dari pengawas TPS, bukan dari pengawas Bawaslu Republik Indonesia. Jadi didapatkan dari itu, dan data itu kita ambil, tarik dari teman-teman pengawas TPS atau pengawas kecamatan. Kemudian apakah tidak melibatkan dalam beberapa ini kami selalu libatkan teman-teman disabilitas, mungkin pengurusnya beberapa, kan ada beberapa pengurus yang kita undang. Nah mungkin saja di beberapa tidak dilibatkan, di pengurusnya Pak penanya tidak dilibatkan, itu menjadi koreksi bagi kami ke depan. Kemudian nah saya kira misalnya kita sudah menyediakan banyak hal, dan harus diingat 3 hari setelah pemungutan suara di Pileg dan Pilpres, Bawaslu mengungkap 7 hari setelah itu kita mengambil data dan kami sampaikan kepada publik bahwa kerentanan disabilitas seperti apa. Itu ada kalau tidak salah press release-nya oleh kami. Jadi data itu tetap diisi oleh teman-teman pengawas TPS. Ke depan memang Pak pengawas TPS ini harus diberikan pelatihan untuk mengerti bagaimana treatment terhadap teman-teman disabilitas. Dan ini PR bagi kita ke depan, dan juga PR bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, agar tetap melibatkan teman-teman disabilitas. Saya kira demikian, Mas.
Ada dengan PPA, dan juga ada MOU dengan PPA. Jadi yang buat MOU PPA itu Bawaslu, KPU belum, jangan tak sindir lagi sekalian. Kami sudah buat MOU tahun 2024 kalau tidak salah dengan teman-teman PPA dan juga koalisi perempuan. LPSK juga demikian. Jadi kami sudah buat itu karena jadi perhatian penting. Saya harus buka. Ada telepon khusus dari Ibu Ratna Dewi Kertanolo kepada saya pada saat itu tahun 2023. Bagja, dia selalu mau saya Bagja, kok ada kenaikan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan kekerasan seksual? Tolong diperhatikan. Itulah yang menjadi cambuk bagi saya. Saya langsung koordinasi dengan Teknoli, ini nggak bisa ini kalau begitu, karena kasus di DKPP naik. Ada apa? Jangan-jangan kena faktor tekanan kan Mbak, tekanan politik dan pemilu yang membuat teman-teman mungkin saja emosinya tinggi dan akhirnya kultur patriarkalnya keluar. Nah itu yang kemudian naiklah kasus-kasus demikian. Nah dengan itulah kemudian kami minta kepada Teknoli, kemudian Biro Pengawasan untuk menghubungi teman-teman PPA. Dan kemudian koordinasi kami hubungi IFES dan teman-teman kedubes Australia pada saat itu, yang kemudian ada beberapa pelatihan melalui online. Karena pada saat itu agak sulit mengumpulkan teman-teman komisioner online dalam memberikan judulnya itu bagaimana perlakuan perspektif gender dalam kantor. Itu judulnya seperti itu. Itu yang kemudian diberikan oleh teman-teman ahli yang hadir baik dari Australia maupun dari Indonesia, dari teman-teman PPA dan juga Koalisi Perempuan kepada teman-teman komisioner. Awalnya memang untuk perempuan, tapi kita buka karena setelah ngobrol dengan ini jangan-jangan nggak bisa juga karena calon, kita tidak menuduh laki-laki pelaku, tapi calon potensial yang paling banyak mayoritasnya teman-teman laki-laki. Ini harus dikasih pendidikan teman-teman laki-laki. Akhirnya ini jalan. Jadi kalau kami bisa sampaikan di datanya, beberapa FGD kita lakukan, kemudian secara online lebih banyak memang, karena pada situ tengah tahapan pada saat itu. Jadi kita kumpulkan dan bahkan kemudian ada deklarasi dan kawan-kawan untuk teman-teman perempuan, agar perempuan bisa speak up juga. Karena yang agak sulit kultur kita, ketika perempuan begitu kan, mereka tidak speak up. Iya, itu yang environment-nya harus dibuat. Gak bisa environment-nya kita biarkan saja, bisnis as usual nggak bisa. Jadi environment kita buat agar si kantor ini, teman-teman staff yang ada di sini, karena berkaitan dengan staff, hubungan relasi antara komisioner, staff, dan komisioner itu sendiri. Ini banyak kejadian seperti itu. Nah oleh sebab itu, kantor itu harus mendukung jika ada kemudian bisa melaporkan. Begitu Pak. Jadi saya kira PR-nya ini yang maju ya pada saat untuk teman-teman yang terhadap isu perempuan di Bawaslu kali ini, baik dari tahun 2019 semakin maju. Oleh sebab itu nanti ke depan 2009 harusnya sudah ada yang lebih baik lagi, khususnya tentang Satgas. Karena kami sedang perbaiki itu Satgas agar ada di setiap provinsi dan kabupaten kota. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahmat Bagja dan juga Ibu Delia Wildianti atas pemaparannya. Dan juga mohon maaf untuk para tamu hadirin karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya memilih 2 penanya ya. Dan tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara kita ya. Jika berbicara tentang representasi perempuan, pemuda dan disabilitas yang memang tentu itu akan sangat panjang ya pembahasannya ya. Karena mungkin bisa dibilang masalah terbesarnya atau tantangan terbesarnya adalah yang tadi kita sudah bahas ya, mindset budaya dan juga birokrasi. Dan semoga kedepannya representasi dan juga kontribusi dari kita semua, dari perempuan, pemuda dan juga penyandang disabilitas akan semakin meningkat di dunia demokrasi Indonesia. Dan semoga juga lembaga Bawaslu dan juga Puskapol ya semakin bisa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperjuangkan oleh kita semua. Mungkin
kita ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Bagja, terima kasih banyak Pak. Dan juga Ibu Delia Wildianti, terima kasih banyak bisa beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pemaparan kepada kita semua. Dan juga mungkin kalau saya simpulkan adalah singkat saja satu kalimat, yaitu sudah saatnya kita semua dipandang sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek. Mungkin saya Taufik Zulfikri pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila Taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Rahmat dan juga Ibu Dede dipersilakan untuk kembali ke ruangan utama ya Pak. Lantai bawah. Oke, baik. Dan juga para tamu hadirin untuk yang belum mengisi absensi dipersilakan untuk mengisi absensinya. Terima kasih. Makasih Mas ya. Sukses selalu. Boleh. Kapan di sini? Selamat sore Bapak Ibu. Saat ini nanti setelah mengambil coffee break kita akan kembali ke ballroom utama ya untuk sesi penutupan. Terima kasih Pak.